Ibu Bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk beribadah keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan untuk setiap kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, Bapak Pendeta Mainaki pada nantinya. Sehingga firman yang telah kami fahami dan mengerti nantinya, mampu kami aplikasikan di dalam kehidupan dan pelayanan kami, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk ibadah keluarga pada malam hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berdoa memohonkan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan, yang mengizinkan kami, melayakkan kami selalu berada di sekitar firman-Mu. Sebagaimana pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami masih dipanggil untuk berada di sekitar firman-Mu. Kami mohon, kuasailah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan dibawakan sebagai suatu perenungan, kami dikuatkan dan kami kokoh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 15 yang mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang di rumah. Hari ini saya harus mengatakan kepada ibu bapak dan saudara-saudaraku, saya berbahagia dan sukacita karena saya mengimani, bahkan saya sungguh meyakini bahwa Bapak, Ibu dan saudaraku di rumah pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Kalaupun kondisinya yang kurang menyenangkan, tubuhnya atau fisiknya mungkin kurang sehat, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap bersukacita dalam firman. Dalam kondisi mungkin kurang sehat, Bapak Ibu di rumah duduk dan pada malam hari ini mengikuti ibadah keluarga. Saya percaya tubuh boleh sakit, tapi pikiran, roh dan jiwanya tetap sehat. Damai sejahtera untukmu. Maka firman Tuhan ini akan memberikan dan memiliki satu hal yang menguatkan Bapak Ibu
saudara-saudaraku di rumah, bahkan juga termasuk saya. Saya percaya akan hal itu. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada malam hari ini? Kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar pada malam hari ini tentang Rasul Paulus yang menyatakan bahwa kemegahan yang diberikan oleh dunia sia-sia. Kemegahan yang ditawarkan oleh dunia tidak memiliki kekuatan apapun bagi saudara dan saya. Baik, kira-kira kemegahan apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus untuk saudara dan saya sebagai pengikut Yesus? Kira-kira seperti apa yang Paulus mau sampaikan buat saudara dan saya begini. Rasul Paulus itu seorang yang hebat. Mengapa? Dia seorang yang berlatar belakang ahli Taurat. Dia berasal dari kelompok Sanhedrin. Bahkan dia memiliki seorang guru pribadi, Gamaliel, yang memberikan pembinaan yang luar biasa. Memiliki latar belakang keluarga yang terkenal. Dan dia bukan orang biasa-biasa saja. Paulus adalah seorang yang berprestasi dan memiliki prestise. Itu Paulus. Tetapi di saat Tuhan pegang dia, di saat Tuhan genggam dia, terjadi perubahan yang luar biasa. Dan ketika dia melihat kemegahan hidupnya, prestasi dan prestisenya, tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, pada hari Minggu kemarin, disitulah kita melihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan ketika Rasul Paulus membawa surat-surat yang menunjukkan siapa mereka, ada bukti-bukti kerasulan mereka. Pada hari Minggu kemarin, Paulus hanya mengatakan begini kepada jemaat, surat itu tidak penting. Dan apakah dia perlu membuktikan dengan sebuah surat? Tidak. Yang dia tuntut adalah surat terbuka dari warga jemaat di Korintus. Yang berlaku juga untuk saudara dan saya. Itu khotbah hari Minggu kemarin. Dan hari ini kembali Rasul Paulus mengingatkan soal kemegahan itu. Mari kita lihat di ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri. Banyak orang ingin tunjukkan siapa dirinya. Dia mau tunjukkan bahwa dia punya kemampuan berkhotbah yang hebat. Nah kadang-kala begini ya, kalau sudah punya khotbah yang hebat, terkenal, maka dia mulai pilih-pilih orang. Gitu. Kalau misalnya mungkin jemaat di pinggir kali, kemudian harus jalan ke tempat tersebut, harus lorong-lorong, atau biar Jo dikasih diaken ke sana. Karena saya sudah khotbah dengan luar biasa dan banyak orang suka. Gengsi dong, harus pergi di pinggir kali. Paulus tidak. Paulus tidak mau. Karena ketika pertobatan terjadi bagi dirinya, terjadi pembaharuan, maka soal prestasi dan prestise yang dunia tawarkan di mata Tuhan tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah kembali bagaimana dirinya. Terus berkomunikasi dengan Tuhan, mengajarkan umat. Dan yang menilai adalah umat Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus memberikan kesempatan kepada jemaat yang terkait dengan apa yang terjadi pada hari Minggu berkaitan dengan rasul-rasul Paulus, rasul-rasul palsu yang datang dengan surat bukti. Paulus hanya katakan dia punya surat bukti, yaitu jemaat Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka. Jadi dia menekankan hal itu. Saya percaya jemaat Efata merupakan jemaat Kristus, surat terbuka di tengah-tengah area bisnis yang luar biasa ini. Kehadiran jemaat Efata ini hendak dipakai oleh Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka. Dan bukan lagi jemaat Efata yang selalu ingin dipuji-puji, berada di daerah pusat perbisnisan yang luar biasa. Tidak. Tapi jemaat Efata yang sadar sebagai surat terbuka Kristus, memiliki area pelayanan yang sangat luar biasa untuk membuktikan bahwa Kristus mengasihi jemaat Efata dan dia terbuka untuk banyak orang. Saya tahu bahwa Efata punya prestasi dan prestise luar biasa. Tetapi pakailah prestasi dan prestise itu sebagai surat Kristus terbuka, bukan untuk dipuja-puji. Bukan Mainaki yang katakan, tapi Rasul Paulus mau ingatkan hal ini. Jadi bagaimana kita melakukan satu pelayanan dan kemudian orang menilai kita ini adalah surat Kristus terbuka. Yang kedua, penting loh ini. Sangat penting bagaimana jemaat itu bisa menjadi surat Kristus terbuka. Di dalam ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ini berkaitan dengan diri. Sebagai seorang pelayan Tuhan, entah dia diaken, entah dia penatua, entah dia pendeta, entah dia pengurus unit misioner. Persoalan penguasaan diri itu penting. Penguasaan diri untuk bagaimana kita memberikan pengajaran-pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Penguasaan diri dalam memahami bagaimana Allah memakai kita sebagai diaken, penatua, pendeta, pengurus, unit misioner. Bahkan juga mereka sebagai organis, pianis, sebagai pemandu lagu, mereka sebagai tim multimedia, mereka sebagai untuk operator sound system, sebagai karyawan-karyawati. Kalau tidak pernah menguasai diri, pelayanan ini jadi hambar dan rusak. Apabila kita mampu menguasai diri, maka dia akan menjadi satu tim yang solid. Saya ambil contoh. Pada malam hari ini, ya, sebelum saya berdiri di tempat ini, ada satu tim di belakang saya. Mereka meminta kepada saya bagaimana untuk bisa berdiri di hadapan jemaat dan membawakan firman Tuhan ini. Menyampaikan soal. Mulai dari berdiri, duduk, kemudian bagaimana di-tag supaya diambil dalam sebuah video, kemudian ditayangkan secara online. Kalau masing-masing tidak tahu tugasnya, dan masing-masing tidak bisa menguasai diri dan mau-maunya sendiri, saya tidak mungkin bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini menjadi tim yang solid, yang kuat, dan saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Intinya, masing-masing menguasai diri dengan tugas tanggung jawabnya. Jadi saya berdiri di sini bukan saya sendiri dengan Pak Yohanes Kasto, tapi di balik kami ini ada tim.
untuk kita sama-sama pemerintahan Tuhan. Yang saya percaya Tuhan pakai mereka sebagai tim untuk kami berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pengorbanan satu orang untuk semua. Disinilah iman Kristiani, bahwa satu untuk semua dan semua di dalam satu. Bahwa dalam Kristus dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hal ini pada malam hari ini kita diingatkan role model untuk menjadi seorang pengikut, sebagai seorang pengikut Kristus dan sebagai warga gereja. Kristuslah segala-galanya. Yesus Kristus dengan pola hidupnya patut kita teladani. Patut kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan jadilah kita surat yang terbuka. Sebagaimana yang kita pelajari bersama dalam khotbah hari Minggu dan pada malam hari ini. Supaya hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau dikatakan kepada kita semua bahwa bagaimana kita jangan memuji-muji diri kita dan mau dipuji-puji. Kita berbuat segala sesuatu supaya kita dipuji. Bukan begitu, tapi kita memuji Tuhan supaya setiap orang melihat bagaimana kita hidup karena Kristus dan Kristus dalam kita. Terakhir, untuk menjadi orang yang sangat bermakna dan menjadi surat yang terbuka dan berguna bagi Tuhan dan semua orang menyukai kita. Ada hal yang luar biasa yang bagi saya bacakan buat kita semua. Jadi beberapa hal yang perlu kita lihat ini yang judulnya hal yang terindah. Mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mata terindah bukan karena dia punya bulu mata lentik. Mata terindah bukan karena bola matanya warna biru. Tapi mata yang terindah ketika dia mampu melihat kebaikan orang lain dan tidak melihat keburukannya. Mulut yang terindah bukanlah mulut yang mampu berorasi. Mulut yang terindah bukanlah mulut yang memuji-muji orang, mengangkat-ngangkat orang untuk kepentingan pribadi, kelompok dan lain sebagainya. Tapi mulut yang terindah selalu berkata-kata yang baik. Mulut yang terindah selalu mengucapkan berkat. Kemudian hati yang terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap sesama. Tapi ada yang lebih penting dari menjadi orang sukses. Ada yang lebih penting, yaitu menjadi orang yang berarti bagi sesama. Karena disitulah kita bisa merasakan kebahagiaan yang terindah. Berbahagialah orang yang penuh kasih dan murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan, baik berkat, sukacita, maupun kesehatan. Dan inilah yang Paulus lakukan. Paulus tidak pernah melihat kejelekan dan keburukan orang lain, tapi Paulus hanya melihat kebaikan Kristus di dalam jemaat Tuhan. Dan Paulus melihat bagaimana hati Kristus di jemaat Tuhan. Sehingga dia selalu mengatakan lewat mulut dan bibirnya berkat-berkat Tuhan.
Demikianlah jemaat GPIB, jemaat Efata, pakailah mata yang terindah untuk melihat kebaikan banyak orang. Pakailah mulut yang terindah untuk memberkati dalam rumah tangga, kehidupan pelayanan dalam jemaat, tetangga dan masyarakat. Dan pakailah hati yang terindah yang selalu berprasangka baik, elok, tulus, dan jujur. Tuhan Yesus memberkati jemaat Efata hari ini, malam ini, dan seterusnya. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Pada malam yang berbahagia ini, kami dari rumah kami masing-masing mengikuti ibadah keluarga, dan kami yakin serta percaya di dalam masa pandemi ini, Engkau mempersatukan kami melalui ibadah online ini. Dengan teknologi, dengan sistem digitalisasi, Engkau mempersatukan kami, dan kami ingin berhikmat atasnya. Dengan cara ini ternyata kami bisa mengikuti ibadah dengan keluarga yang lengkap. Sekalipun kami harus melalui online, tapi kami percaya bahwa Engkau
mempersatukan kami sebagai sebuah keluarga. Kalaupun ternyata anggota keluarga kami tidak lengkap karena masih bekerja atau masih tugas di luar kota, atau bahkan masih dalam perjalanan pulang ke rumah, atau mungkin juga dalam perjalanan untuk pergi ke kerja. Tetapi dengan cara online ini, Engkau Tuhan tidak mau kami tinggalkan firman-Mu, maka kami masih bisa mengikutinya. Dalam perjalanan, kami mencoba untuk menyaksikan melalui handphone kami dengan cara menggunakan hands-free, dan kami tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami dikuatkan. Oleh sebab itu, keluarga kami yang saat ini tidak dapat bersama dengan kami doakan mereka. Tolonglah Tuhan, sertailah mereka. Tetapi bagi kami yang lengkap, terima kasih oh Tuhan. Engkau sungguh baik. Karena kami merenung, sebelum masa pandemi, kami sulit untuk lengkap karena kesibukan demi kesibukan, sehingga kami berhikmat atasnya. Inilah cara Tuhan untuk mempersatukan kami. Kemudian Tuhan, kami berterima kasih, ternyata majelis jemaat tetap bergumul bagaimana supaya kami tetap dilayani. Bagaimana supaya firman Tuhan dapat disampaikan bagi kami. Terima kasih. Oleh sebab itu berkatilah majelis jemaat GPB Jemaat Efata ini. Penatua, diaken, pendeta yang terus berupaya membuat siaran atau untuk kami menerima secara online. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah mereka supaya mereka terus melakukan apa yang terbaik dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi ketua majelis jemaat, yaitu Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus. Berikanlah hikmat dan pengetahuan kepadanya supaya ia mampu membimbing, memimpin, membekali jemaat Tuhan ini, dan bersama-sama dengan diaken penatua mereka melakukan banyak hal untuk pembangunan jemaat Tuhan ini. Kemudian untuk unit-unit misioner, Tuhan berkati mereka agar mereka juga terlibat dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kami juga tidak lupakan kepada mereka, karyawan-karyawati Jemaat Efata. Tuhan tolonglah mereka, karena ketika mereka harus masuk kerja, maka mereka harus menjaga jarak, mereka harus menjaga kesehatan, dan mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Peliharalah mereka. Berikanlah hikmat dan pengetahuan kepada mereka supaya mereka dapat menjaga kesehatan dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang selalu ditugaskan untuk membuat rekaman supaya dapat disiarkan secara online ibadah gerejawi ini. Tim multimedia, operator sound system, pada mereka juga organis, pianis, pemandu lagu. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah situasi kondisi yang berdampak ini, mereka harus menjaga kondisi kesehatannya, mereka harus menjaga protokol kesehatan. Mereka lakukan semuanya ini agar firman Tuhan dapat disampaikan. Tuhan tolonglah
agar mereka terus diberikan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit. Tolonglah mereka, pulihkanlah mereka. Kalaupun yang mereka sudah sembuh, Tuhan tolong agar Engkau memakai mereka sebagai sebuah kesaksian tentang kemuliaan dan keagungan-Mu. Pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat GPB, jemaat Efata, hanya di dalam pengasihan-Mu Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b yang mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini.
Tuhan berkenan memberikan kesempatan setiap kami untuk memberikan persembahan syukur ini. Kiranya persembahan syukur yang telah kami berikan ini, kiranya Tuhan terlebih dahulu mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berkat yang terkumpul ini bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, yang pada akhirnya kami pertanggungjawabkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Berkat, kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dengan menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan sebagaimana malam hari ini kita diminta supaya surat Kristus yang terbuka dengan hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Marilah bersama-sama kita menyanyikan Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menjaga, memelihara, menopang kehidupanmu hari ini hingga selama-lamanya.